Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hadir pada hari ini? Baiklah anak-anak, sebelum kita melakukan aktivitas kita, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Baik Siti, dipimpin doa kita. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita masuk kepada materi hari ini, yaitu tentang norma. Sebelum masuk ke materi pada hari ini, siapa yang tahu apa itu norma? Tidak tahu. Kepada Fatika? Perhatikan. Betul, beri aplaus kepada Fatika. Norma. Ya, betul kata Fatika. Norma itu adalah peraturan atau aturan yang mengatur semua tingkah laku dalam masyarakat. Nah, dengannya adanya norma ini, norma itu adalah pedoman, aturan yang mengatur tingkah laku di mana kita di dalam masyarakat, baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga. Jadi kita tidak melakukan tingkah laku sesuka dengan hati kita, karena ada aturan-aturan yang berlaku, macam-macam norma. Siapa yang tahu macam-macam norma? Tidak, Bu. Tidak tahu, Bu. Norma agama. Yang pertama yaitu norma agama. Ada yang pernah mendengar norma agama? Pernah, Bu. Apa itu norma agama? Norma agama ini merupakan aturan yang diatur sesuai dengan keyakinan mereka. Seperti ini, maksudnya itu kayak seperti agama Islam. Agama Islam itu dilarang, aturan di dalam agamanya itu apa? Seperti kita tidak boleh memakan daging babi. Yes. Dan pada ajaran agama lain dibolehkan sesuai dengan apa yang ada di aturan agama mereka. Nah, yang kedua adalah norma kesusilaan. Ada yang tahu apa itu norma kesusilaan? Tidak, Bu. Tidak? Tidak. Baiklah, pada di buku ini, norma kesusilaan itu adalah yang berdasarkan hati nurani. Berdasarkan hati nurani. Maksudnya ini, ketika kita mengerjakan tugas, seperti ibu guru memberikan tugas anak ini, jangan menyontek ya. Itu tuh berasal dari kita, apakah kita itu tidak menyontek atau tidak gitu. Jika kita menyontek, maka akan ada norma yang berlaku, seperti gurunya akan memberikan hukuman atau apa gitu. Baik. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Nah, ada yang tahu itu apa norma kesopanan? Tidak? Tidak, Bu. Oh, norma kesopanan ini norma yang mengatur bagaimana cara kita bertingkah laku. Seperti si Siti lebih tua daripada si Berlian. Berlian ini harus menghormati orang yang lebih tua dibandingkan dia. Dan pada norma kesopanan ini bukan hanya orang yang lebih muda itu harus menghormati yang tua, tapi yang tua juga harus menghormati yang muda. Biar
kalian yang muda. Itu tidak benar. Jadi norma kesopanan ini norma yang saling menghargai, menghormati orang lain, atau pendapat-pendapat muda ke muda, tua ke muda, muda ke tua gitu. Yang keempat adalah norma hukum. Ada yang tahu itu norma hukum? Nah, pada norma hukum ini norma yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga. Contohnya undang-undang sekian diatur. Jadi apabila mereka melanggar nomor sekian, undang-undang sekian, maka dia akan diberi sanksi. Siapa yang tahu fungsi di sini? Setelah kita menyimpulkan atau menjelaskan dari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ibaratkan itu apa sih pendapat anak-anak ibu tentang norma? Oke, Siti. Jadi Bu, fungsi norma itu kan norma itu aturan. Jadi adanya norma itu mengatur kita supaya tidak sembarangan dalam misalnya berkehidupan kita dengan orang lain. Betul, tepuk tangan untuk Siti. Benar sekali yang apa dibilang oleh Siti. Norma itu fungsinya untuk kita itu terciptanya kehidupan yang damai, akur, tentram di dalam masyarakat. Dengan norma, apabila terjadinya konflik, akan mudah terselesaikan. Oke, anak-anak. Setelah ini, siapa yang dapat memberikan contoh satu norma di antara empat ini? Iya, betul sekali contohnya. Contohnya, siapa yang dapat memberikan? Bu. Oke, Siti lagi. Berarti kan banyak. Iya Bu. Jadi norma contoh saya itu contohnya norma hukum, yaitu menaati peraturan lalu lintas. Betul sekali, menaati peraturan lalu lintas. Jadi kepada Nida, apakah tadi ada yang ingin memberikan jawaban? Tidak ada. Kepada Nisa? Ya Bu. Kepada Ketika? Kepada Mariana? Ada Bu. Oh, tidak ada. Seperti Tidak, Bu. tidak. Baiklah, setelah ini kan jenis-jenisnya ini. Ibu akan menyampaikan dua macam norma. Macam-macam norma ini yang pertama adalah ada yang sebentar ya, ditulis ya. Nah, di sini ada formal dan non formal. Yang dimaksud dengan norma yang formal itu adalah norma yang tertulis atau resmi. Seperti lembaga, institut yang resmi atau kementerian dari pemerintah itu yang tertulis dan ada aturan-aturan di dalamnya. Contohnya itu seperti misalnya kayak undang-undang sekian itu resmi gitu, tertulis aturan-aturannya. Dan kalau non formal ini seperti aturan yang ada di dalam keluarga. Misalnya dalam keluarga itu ada aturan-aturannya juga kan, itu tidak tertulis. Yang itulah dimaksud dengan formal dan non formal. Baiklah, apakah yang di sini ada yang bertanya? Ibu akan memberikan tugas rumah tentang norma. Setelah yang Ibu jelaskan, anak-anak harus mengerjakan soal-soal yang Ibu tulis. Catat ya anak-anak, kumpulkan minggu depan. Iya Bu. Ya, Bu. Pada halaman 9. Satu, pengertian norma. Menurut pemahaman